Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi kita sudah masuk bab selanjutnya, yaitu bab tentang lingkaran. Tentang lingkaran ini yang kita pelajari ada dua. Yang pertama tentang unsur-unsur lingkaran, yang kedua tentang keliling dan luas lingkaran. Nah, jadi sebelum kita lanjut, jadi kita dulu mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, unsur-unsur lingkaran itu ada namanya tali busur. Nah, sebelum kita masuk ke tali busur, Bapak perlihatkan dulu. Nah, jadi dari sebuah lingkaran itu ya seperti ini. Nah, kemudian contohnya apa lagi? Kalau di kehidupan sehari-hari itu lingkaran tuh kayak apa ya? Ban motor, apa ya? Sebelum bermotor. Ban sepeda, apalagi bentuk uang celek, uang apa? Uang logam itu kan seperti lingkaran. Itu seperti itu lingkaran. Dan ini Bapak buat ada kasih titik di tengah ini adalah titik pusat lingkaran. Nah, oke. Yang lingkaran itu hanya ini ya. Dan ini titik pusat lingkarannya hanya tambahan. Nah, namun kalau kita lihat ban sepeda itu ya, ban sepeda. Ban sepeda itu kan kalau kita lihat ban sepedanya saja tuh seperti ini. Ya kan? Yang luarnya saja. Tapi kalau kita pasang di bingkai sepedanya, nah itu ada lidinya kan. Nah, lidi ini ya, nah bisa menjadi sebagai apa? Seperti tali busur. Coba ya. Jadi karena apa? Coba kita lihat sini. Tali busur adalah suatu garis yang menghubungkan sebarang dua buah titik pada lingkaran tersebut. Nah, jadi itu bisa tali busur, jadi tali busur. Nah, namun tali busurnya tidak teratur kan karena tali busur itu bisa dari mana saja. Contoh seperti ini. Nah, seperti itu. Ini udah jadi tali busur. Sekarang Bapak besarkan ya. Nah, ini tali busur. Bapak kasih warna merah. Atau merah. Nah, ya kan? Itu adalah tali busur. Nah, atau misalnya kita mau buat lagi di sini satu lagi. Kita besarkan lagi. Ya. Nah, jadi sekarang kita punya dua tali busur. Ada yang warna merah dan ada yang warna hijau. Nah, anggap saja yang di warna merah ini ya. Ini adalah huruf A. Kemudian yang warna B yang di ujung sini, anggap saja ini huruf B. Kemudian, anggap saja yang ini apa nih? Kita tulis yang ini adalah P. Dan yang ini Q. Jadi kita sekarang sudah punya dua tali busur. Tali busur A, B, dan tali busur P dan Q. Nah, ini tulisnya namanya nanti itu tali busur AB dan ini tali busur P, PQ ya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, kita lihat di sini apakah samanya Pak panjang antara tali AB dan PQ ini sama? Beda ya. Karena kalau semakin ke tepi sini maka tali busurnya semakin pendek. Maka semakin ke tengah maka tali busurnya semakin panjang. Nah,
maka kita bisa membuat tali busur paling panjang. Gimana caranya? Maka kita ambil simpan tali busurnya, letaknya paling tengah. Jadi kita buat ini patokannya kan diameternya ini sini. Nah, seperti ini. Kita ubah dulu. Kemudian kita kasih warna biru. Ya. Nah, sekarang karena ini ya paling tengah, maka itu merupakan tali busur paling besar. Nah, tali busur yang berada paling tengah ini atau berada persis di tengah sekali, ya. Bukan maksudnya tengahnya antara A atau P, tapi posisinya itu tengah sekali. Nah, atau bisa kita putar ya. Nah, seperti ini. Ya bisa nih. Nah, tengah kan? Nah, posisinya ini merupakan yang terpanjang ya karena pada posisi paling tengah. Nah, ini adalah tali busurnya. Nah, ini kalau paling panjang paling tengah ini disebut tali busur atau diameter. Nah, diameter dari sebuah lingkaran. Seperti itu. Oke. Ngerti ya? Nah, jadi ini tali busur, dan ini tali busur juga, tali busur paling panjang. Nah, tali busur paling panjang itu disebut diameter lingkaran. Oke. Kita lanjut selanjutnya ke apotema lingkaran. Nah, apa isi apotema lingkaran? Apotema lingkaran adalah suatu garis tegak lurus dari titik pusat lingkaran ke sembarang tali busur lingkaran tersebut. Nah, suatu garis tegak lurus dari titik pusat lingkaran. Berarti di sini kita buat tegak lurus dulu ya. Kemudian ke sembarang tali busur lingkaran tersebut. Nah, sekarang kita buat dulu tarik tegak lurusnya. Berarti patokannya ini ya, karena dari titik pusat lingkaran, ini titik pusatnya kan. Oke, sekarang kita buat ini titik pusatnya tegak lurus. Nah, seperti ini. Kemudian ini tegak lurus kan ke tegak lurus dari pusat lingkaran ini ke sembarang tali busur lingkaran tersebut. Berarti ada nanti tali busurnya. Sekarang kita buat tali busurnya. Oke, sekarang kita buat tali busurnya 2. Sekarang pertanyaannya yang mana apotema? Apotema itu yang mana? Yang ini. Ya, kita kasih warna hijau. Nah, yang apotema itu yang warna hijau. Ya. Nah, ini yang apotema itu warna hijau. Nah, kalau kita kasih tanda, misalkan di sini O, kemudian di sini C. Nah. Ya. Nah, maka OC adalah garis OC OC ya adalah garis apotemanya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya busur lingkaran. Nah, busur lingkaran ini adalah garis lengkung
yang terletak pada keliling lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lingkaran tersebut. Jadi kita buat busur lingkaran dulu. Nah, ini ya. Ini kita kasih warna merah, hijau. Nah, ini busur lingkaran. Nah, kemudian kalau kita lihat, nah, kalau ini busur lingkaran, misalkan ini busur lingkaran P dan ini O. O. Nah, oke. Nah, maka ini garis PO kan. Nah, busur lingkarannya mana? Ini busur lingkarannya dan ini juga busur lingkarannya. Nah, busur lingkaran yang ini ya disebut busur lingkaran minor. Kenapa minor? Lebih kecil daripada yang ini. Dan ini busur lingkaran makro atau besar. Mayor ya. Besar itu. Ya dia yang busur lingkaran itu yang ini ya. Oke. Sekarang selanjutnya tembereng. Nah, tembereng adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Nah, kalau tembereng sama seperti eh, kalau busur itu yang garis luarnya, kalau tembereng adalah daerah dalamnya. Ya, kita buat lagi. Anggap saja ini warna hijau ya. Nah, maka daerah sini ini disebut tembereng minor. Minor. Dan sini ini adalah tembereng mayor. Kan lebih besar ya. Lebih besar ini tembereng minor dan ini tembereng mayor. Kemudian juring. Juring adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Oke, juring. Nah, jadi juring itu kita lihat karena dibatasi oleh dua buah jari-jari, maka sekarang kita buat garis jari-jarinya. Nah, tahu jari-jari? Jari lingkaran? Nah, jari-jari lingkaran itu adalah dari tengah ke tepi sini. Ini jari lingkaran. Sekarang kita buat ya. Sini ke sini. Nah, kemudian ada juga jari-jari lingkaran dari ini kan satu, tadi kan bilangnya dua buah jari-jari kan? Itu bos lagi. Nah, daerah ini ya, kita buat kasih stroke-nya 2. Nah, warna hijau. Nah, daerah ini ya. Nah, daerah ini
Ini disebut juring minor. Dan ini juring mayor. Jadi karena ini kan pembatasnya nih, jari ini. Nah, maka yang ini disebut juring mayor dan ini juring minor. Nah, demikian tentang unsur-unsur lingkaran ada 5. Mulai dari tali busur, apotema lingkaran, busur lingkaran. Ini ada busur lingkaran yang ininya ya, yang bagian luarnya lingkarannya. Kemudian kautem bearing itu bagian dalamnya ini. Nah, kalau yang juring itu ininya dan ini. Kalau dibapit dipotong oleh 2 jari. Nah, seperti itu. Itu unsur-unsur dari sebuah lingkaran. Ingat ya, kalau jari-jari itu dari tengah ke tepi. Kalau diameter dari ujung ke ujung sini gitu contohnya. Tapi melewati titik pusatnya nih, yaitu hitamnya nih. Contoh kalau di sini kan, ini seperti jari. Nah, seperti itu. Jadi demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.